Mulus, semulus pantat ibu. Pantat bayi maksudnya. Apa jadinya kalau pabrik Nike bikin sepatu lokal? Dan total rating buat sepatu all-rounder ini gue kasih. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini gue bakal potong-potong link. Ini adalah salah satu sepatu yang lumayan banyak ditanyain ya sama kalian, karena ya ini adalah salah satu brand yang udah lumayan punya umur lah. Dan lebih hebatnya lagi, ini adalah salah satu brand lokal yang muncul dari pabrik-pabrik yang memproduksi brand-brand luar terkenal lainnya. Nah, buat kasus lagi nih, gue dapat informasi kalau dulunya pabriknya itu memproduksi Nike. Nah, kayak gimana sih kualitasnya, kayak gimana performanya, gue akan jawab satu persatu di konten ini. Pertama, kalau kita ngomongin boxnya, ini sebenarnya sama kayak box league yang lain ya. Dan kalau segi sepatunya ya, gue nggak ngelihat ini sebagai sepatu yang jelek, karena desainnya jujur cukup menarik, cukup berani loh. Mereka pakai pola-pola kayak begini, ada tapinya di kualitasnya. Gue pengen liatin aja sedikit ya sama kalian siluetnya. Hal terspesial sih sebenarnya buat gue ketika ngeliat sepatu ini adalah pola di uppernya ini, warna-warna permain warnanya gitu ya. Itu lumayan menarik dan lumayan berani. Jarang ada brand yang mau seberani ini buat rilisan sepatu di harga yang bisa dibilang cukup terjangkau ya. Overallnya, gue cuma bisa bilang ini menarik siluetnya, ada tapinya. Yang gue curigain sejak awal itu adalah upper sepatu ini yang ketebalan, satu bikin rasa sepatunya panas, terus yang kedua buat fit yang kakinya agak-agak lebar, gue curiga ini juga kurang oke. Yang gue curiga selanjutnya adalah ini tidak cocok buat yang strike-nya bagian heel duluan. Nah, gimana performanya? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia leak tipografi. Gue mau bahas dari segi material dulu ya. Yang pertama, material uppernya ini, selain visualnya bagus, ternyata dia punya durabilitas yang cukup bagus. Kayak kalian bisa lihat, kita ngetes Dremel selama 10 detik dan tidak jebol di sepatu ini. Kita ngelihat ada 3 lapisan di sini, dan lapisan pertamanya aja nggak jebol guys. Ini lapisan mesnya ternyata kuat banget sih guys. Yang lucu lagi, ternyata dia punya breathability yang cukup oke. Ternyata asap itu masih keluar dari pori-pori kecil, celah-celah kecil yang ada di sininya nih ya. Dia bisa nembus dari bagian lining, kemudian ke bagian busa di sini ada rongga-rongganya sedikit kecil-kecil tapi masih bisa nembus terus keluar juga. Meskipun harus gue bilang feel pakainya itu nggak adem, panas banget enggak. Gue sendiri pakai itu kita panas-panasan berjemur, bahkannya gue pakai di luar outdoor ya jam 12 siang, jam 1 siang gitu. Itu gue tidak merasakan sepatu ini panas banget, enggak. Agak gerah iya, tapi adem juga enggak gitu. Beberapa dari detail-detail yang lain, bagian upper ini ada yang di press ya, logonya juga. Ini kelihatannya logonya juga di press, penempatan logonya enak. Leak-nya jujur kelihatannya kayak logonya Lex Luthor. Kalian tahu Lex Luthor nggak sih? Kalau kalian main Injustice gitu ya, logo Lex Luthor yang ada di dadanya, nah ini kayak gini logo leak-nya. Sorry ya leak-nya, tapi jujur itu Lex Luthor favorit gue sih. Bagian belakangnya ini juga menarik. Ini tuh kayak semacam heel cage-nya. Dibilang stabilizer, gue tidak merasa ini stabilizer banget. Tapi heel cage, iya buat nahan heel cup-nya tetap diem. Kalau mau dibilang berfungsi banget tuh kayaknya harusnya full sih di sini. Kayak ini deh, kayak Ultra Boost gitu ya. Dari bawah sini nutup semua sampai sini, itu baru bener-bener berasa. Kalau yang ini nggak, nahan level sininya aja. Nah, bawahnya masih ada kemungkinan goyang-goyang, agak kurang stabil adalah di situ. Sedangkan kalau kita ngomongin touch feel-nya, ini enak banget. Mulus, semulus pantat ibu. Pantat bayi maksudnya. Di luar mulus, di dalam mulus. Feel yang enak lah tambahan gitu ya buat
pegang-pegangnya, gue ngerti sih kenapa dilakukan ini. Ini tuh enak, jadi nggak ngelukain, tapi juga ngasih feel luxurious gitu. Kalau boleh gue rating nih, ini sebenarnya ratingnya cukup tinggi ya, 7,8 dari 10. Tapi overallnya dia itu kuat, solid, semuanya oke lah. Ini tuh uppernya mengejar ke kekuatan dan durabilitas, makanya memang breathability atau keademan itu dikorbankan di sini. Nah, lanjut kita ngomongin soalnya. Ini juga nggak kalah menarik. League ini pas pertama kali coba, itu rasanya tuh keras dan kaku. Ini tuh sepatunya enak dan gak enak sekaligus menjadi satu waktu awal. Gue kan curiga ya, jadi udah kita potong-potong, udah kita bongkar. Ternyata bagian midsole-nya ini sebenarnya empuk pakai banget. Kenapa kaku di awal? Oh, ternyata midsole-nya ini memang butuh break-in. Semakin lama, semakin empuk. Dan semakin lentur, semakin elastis. Ya, jadi kaki kalian nggak manja gitu, disuruh latihan dulu, disuruh cobain dulu. Oke lah, boleh, League, boleh. Ya, kalian bisa lihat ya durometernya, mulai dari insole-nya segini, ini empuk banget, tapi nggak segitu enak juga waktu kalian pakai, rasanya biasa-biasa aja. Midsole-nya ini yang paling berasa lah setelah sekian lama, ya enak ya itu di midsole-nya. Sedangkan outsole-nya ini juga gue punya feeling kalau ini tuh durable. Ternyata hasil durometernya juga cukup oke ya, di atas 30-an. Butuhnya memang masih ada kelenturannya di sini, tapi untuk menjawab durabilitas, kita coba Dremel si sole-nya ini sendiri. Ternyata selama 30 detik cuman habis sebanyak 2 mm, dan ini nggak habis banget ya si outsole-nya. Kalau kalian akan banyak ketemu jalan gravel, jalan aspal yang nggak rata gitu ya, harus bergesekan banyak. Si outsole ini tuh dia durable, sangat tahan, tapi juga lentur. Loh, jadi ingat sama sesuatu ya. Overall sole-nya tuh gue suka. Yang gue nggak suka itu cuman satu. Break-innya tuh lama banget. Bahkan kalau gue boleh bilang, 30 km kita pakai sepatu ini itu belum break-in sepenuhnya. Ada 2 sepatu di kita akan coba break-in sepatunya itu lebih lama lagi, kita akan cek berapa kilometer lah. Mungkin feeling gue akan butuh sekitar 50 km atau lebih untuk merasa break-innya lebih sempurna. Tapi ya, we don't know ya, kita akan coba dalam beberapa waktu ke depan untuk memastikannya. Nah, untuk sole-nya sendiri, akhirnya akan gue berikan rating 8 dari 10. Gimana dengan performance-nya? Dari pengetesan tester kita, ternyata ini adalah sepatu rounder yang cukup sempurna loh. Dipakai buat jogging-jogging enak, buat lari agak kecepatan tinggi enak juga, buat tanjakan, turunan masih enak juga, buat interval semuanya enak, bener-bener all-rounder shoes banget yang gue nggak expect ya. Jujur tadinya gue bener-bener expect dia tuh ya sepatu buat daily trainer biasa aja yang mungkin ada plus minusnya di beberapa titik. Ternyata enggak, beneran semua jenis latihan ini bisa dipakai. Dan ini artinya sepatu ini cocok juga buat kalian yang baru pemula, baru mulai lari, butuh sepatu buat disiksa segala macem. Ya ini, rockernya lumayan ada, tapi nggak terlalu agresif juga. Ternyata sepatu ini nggak cocok buat yang strike-nya belakang ya, karena sangat-sangat tidak enak sekali. Dan ya memang itu sebenarnya bukan posisi natural sih buat lari ya. Yang lebih natural itu kan kalau kita mendarat di bola-bola kaki atau bagian depan ya. Gue dan satu temen gue ngetes dengan 2 karakter lari yang berbeda. Ini sangat berasa kalau sepatu ini tuh memang didesain buat orang yang front strike. Sedangkan untuk yang strike-nya di tengah atau di bola-bola kaki ya, ini masih enak juga. Gangguannya kalau menurut gue pribadi adalah di bagian ketebalannya. Ini disclaimer aja ya, gue nggak dapat ukuran gue di sini, tapi ternyata karena sepatu ini lumayan panjang, kaki gue bisa masuk ke 45-nya. Jadi hati-hati kalian kalau meskipun sentiannya udah masuk, saran gue tetap mengikuti ukuran kalian yang pada umumnya aja. Pada akhirnya sebagai sepatu all-rounder bisa lah gue kasih ratingnya di 7,8 dari 10. Nah, gimana dengan konstruksinya? Dari segi jahitan-jahitan di atas, ini sangat good. Rapih banget menurut gue. Bahkan beberapa detail-detail tambahan di sininya, ini sebenarnya nggak perlu ya, tapi buat aksen aja, semuanya dieksekusi dengan baik. Lemnya pun tidak ada yang visible mengganggu ya, QC-nya bagus. Kemudian masuk ke bagian dalam pun pas gue bongkar sampai lidahnya gue potong tadi pun potongan polanya rapih, everything's good sih. Gue tidak ada issue sama sekali buat jahitan-jahitan. Masuk ke dalam, stroble stitch-nya juga good. Satu hal yang gue suka itu ada bagian kayak gini nih, ini penting dan perlu banget buat kalian ngebantu fleksibilitas si sepatu ya. Ada kayak begininya nih. Nah, ini ada di sini available dikombinasi dengan midsole yang empuk. Ini rumus yang menarik sebenarnya. Dan lemnya ini juga kuat. Gue coba tarik-tarik sendiri udah jelas nggak bisa kebongkar. Ini bener-bener bondingnya oke banget. Di 32 km kita nemuin kalau bagian outsole-nya ini yang justru masalah. Nah, bagian outsole ini kan ada 2 part ya, midsole dan outsole. Nah, outsole-nya ini kebuka di beberapa titik. Gue kaget loh, karena so far gue mau kasih nilai kalian tuh maksimal di 8 dengan lem-leman kayak gini. Sayang banget. Gue kasih nilai buat konstruksinya semuanya di 8, tapi
note ya, kalau kalian bisa perbaikinnya ini, gue dengan senang hati naikin jadi 9 ratingnya. Nah, sedikit cerita tentang kenyamanan gitu ya, fitting-fittingnya di sepatu ini, soal lasnya. Gue ngerasa sepatu ini tuh unik karena dia punya panjang yang panjang banget buat standar ukurannya. Kemudian lebar toe box-nya itu juga cukup lebar. Gue cukup kaget sih dengan lebar toe box 10 cm di size 42. Ini cukup lebar loh, tapi dia lebar terus memanjang ngeruncing. Jadi tetap ada feel di bagian depan kakinya itu ketekuk ya, kejepit lah ya sedikit di bagian sininya. Jadi gue cukup excited ya ngelihat leak ini. Ini adalah jawaban kalau brandnya Nike bikin sepatu lokal jadinya kayak gimana. Nah jadinya kayak gini. Standar produksinya tuh bagus. Gue gak melihat kecacatan dari segi nggak rapi atau kekurang bagusan desain gitu. Itu overallnya semuanya oke. Tinggal masalahnya satu aja. Ya masalahnya minor sih sebenarnya, bisa dicek. Gue cuman takut leak itu ketularan penyakit Nike yang sekarang. Dan ini sebenarnya menjawab juga ya. Leak ini kan terakhir tahun mungkin 2010-an gitu ya, atau pre-2010 bikin Nike di Indonesia. Nah ini zaman-zaman itu kualitas Nike masih bagus. Dan ini juga menjawab kalau leak mempertahankan kualitasnya zaman dulu sampai sekarang, ya memang pengalamannya Nike dulu dahsyat gitu. Yang kerjainnya pabriknya leak kok. Nah sekarang ketika mereka punya brand sendiri, ya mereka mempertahankan kualitas itu dia dahsyat memang. Nah gimana pun gue tidak bisa melihat ini sebagai sesuatu yang jelek, tapi jujur gue tidak melihat ini juga sebagai sesuatu yang sangat-sangat appealing, sangat-sangat bikin gue bernafsu gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin gue lebih nafsu ngelihat 910, Ortus gitu ya, karena entah kenapa memang desainnya lebih, kesan masa kininya lebih dapat. Nah, leak ini dari dulu memang kesan desainnya agak ketinggalan. Nah, ini adalah percobaan leak untuk membuat desain yang lebih maju, lebih kekinian, lebih fresh, dan gue akuin cukup berhasil. Tapi mungkin butuh 1-2 percobaan lagi sampai bisa bener-bener kena banget gitu ya sama market Indonesianya. Tapi nggak tahu ya gimana pendapat kalian soal visual si desain leak ini. Dan total rating buat sepatu all-rounder ini gue kasih 7,9 dari 10. Nah, itu aja bedah sepatu kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.